Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 4 subtema 1 buku tema 9 kelas 6 SD kurikulum 2013. Kita akan bahas latihan yang ada di pembelajaran 4 dari halaman 42 sampai dengan halaman terakhir, yaitu halaman 50, kerjasama dengan orang tua. Oke, langsung saja kita ke halaman 42 terlebih dahulu. Kita baca perintahnya di sini. Ayo mencoba lakukan kegiatan berikut ini dengan memerhatikan instruksi yang diberikan. Membuat peta pikiran dengan menggunakan bacaan di atas dan juga menggunakan sumber informasi lainnya. Buatlah sebuah peta pikiran. Memuat dampak modernisasi terhadap masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kemudian menjelaskan contoh setiap dampak yang disebutkan dalam artikel. Contoh lain dapat didapatkan dari sumber informasi lain yang sesuai. Tulisan dan gambar keseluruhan harus jelas. Oke, jawabannya sebagai berikut, gambarnya silakan kalian buat peta pikirannya sebagai berikut. Dampak sosial modernisasi. Dampak positifnya yaitu perkembangan iptek, itu gambarnya. Kemudian komunikasi tanpa batas beserta gambar, distribusi hasil produksi dan produksi meningkat. Kemudian dampak negatif modernisasi yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, itu gambarnya. Pencemaran lingkungan, itu gambarnya. Kemudian masuknya budaya asing dan kriminalitas. Itulah dampak positif dan negatif dari dampak sosial modernisasi. Itu jawabannya, silakan kalian buat peta pikirannya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Kita masuk ke halaman berikutnya di halaman ini 45 46 ya. Ayo menulis, kita langsung saja masuk ke pertanyaannya di sini. Nomor 2. Pada tempat yang disediakan tuliskan isi cerita dari cerita fiksi di atas. Oke, jawabannya watak tokoh utama yaitu antusias, bertanggung jawab dan mandiri. Untuk judul ceritanya yaitu Proyek Rino. Gambar tempat peristiwanya silakan kalian gambarkan. Watak tokoh tambahannya yaitu bijaksana, sabar dan suka membantu. Hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan yaitu tokoh tambahan berhubungan erat dengan tokoh utama dan sangat mempengaruhi keseluruhan cerita. Kemudian isi ceritanya, Rino berpikir keras setelah mendapat tugas dari gurunya untuk membuat proyek sekolah. Kakaknya yang bernama Argia membantu permasalahan yang dihadapi Rino dengan memanfaatkan internet. Kak Argia mencari cara membuat barang-barang yang diperlukan Rino untuk dijual di sekolah dalam kegiatan proyek sekolah. Kakak Rino juga menasihati agar Rino bijaksana dalam menggunakan internet karena semua yang dapat terhubung dengan internet itu sesuai dengan usia Rino. Itulah isi ceritanya dan kalian salin jawabannya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini masih di halaman 46. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca cerita fiksi yang berjudul Proyek Rino. Dari cerita tersebut, adakah hal yang mirip dengan keadaan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari? Hal penting apa sajakah yang dapat kamu dapatkan dari cerita tersebut? Bagaimana cara kita dalam menggunakan kemajuan teknologi untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Ceritakanlah kepada teman sebangkumu. Oke, jawabannya, hal penting yang saya dapatkan adalah pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan masalah dan bijak menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi dapat kita gunakan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Misalnya, dengan adanya telepon genggam, kita dapat terhubung dengan saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya komunikasi yang baik, tentunya persatuan dan kesatuan bangsa akan semakin terbina dengan baik. Hindari menyebarkan hoaks yang mudah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Itu jawabannya, silakan kalian salin untuk ayo berdiskusi halaman 46. Kita lanjut lagi ke halaman 48 49. Ayo berdiskusi. Bersama dengan teman sebangkumu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa makna persatuan dan kesatuan bangsa dari bacaan tersebut? Jawabannya, negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Nomor 2, apa makna persatuan dan kesatuan bangsa menurutmu sendiri? Jawabannya, menurut saya makna persatuan adalah utuh atau tidak terpecah belah serta rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa. Nomor 3, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa diupayakan oleh para pendiri bangsa? Jawabannya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda pada masa perjuangan kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting untuk memacu semangat perjuangan bangsa. Nomor 4, bagaimana makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini? Berikanlah beberapa contoh. Jawabannya, makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini adalah: 1. Indonesia adalah negara beragam sehingga masyarakat harus mengakui jika Indonesia negara yang beragam dan tetap satu sebagai bangsa Indonesia. 2. Adanya wawasan Nusantara, maka tiap orang akan merasa satu, senasib dan sepenanggungan. 3. Setiap orang bisa mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan. Itu jawaban nomor 4. Kemudian nomor 5, carilah satu berita utama tentang peristiwa yang terjadi di Indonesia. Berita utama tersebut berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Bacalah berita utama tersebut dengan seksama, diskusikan dengan teman sebangku tentang makna persatuan dan kesatuan yang ada di dalam berita utama tersebut. Oke, sebagai contoh, jawaban nomor 5 yaitu contoh peristiwanya atau berita utamanya yaitu judulnya Racikan Toleransi Semangkuk Soto Kudus. Sumbernya yaitu liputan6.com. Makna persatuan dan kesatuan dalam berita tersebut: 1. Tak hanya warga Kudus yang menikmati soto dan pindang kerbau, ada pula yang datang dari Jakarta. 2. Soto Kudus merupakan akulturasi Tiongkok dan Nusantara. 3. Soto Kudus merupakan simbol nyata toleransi di tanah air. Itulah sebagai contoh berita utama tentang peristiwa yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke ayo renungkan. Bagaimana pendapatmu tentang cara hidup masyarakat modern yang kamu lihat di sekelilingmu? Jawabannya, cara hidup masyarakat modern memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Sisi positifnya adalah masyarakat modern memiliki cara hidup yang serba efisien dengan memanfaatkan teknologi. Sisi negatifnya adalah masyarakat modern tidak bergantung lagi pada manusia lain sehingga menjadi masyarakat yang individualisme. Kemudian nomor 2, apa saja pengaruh berkembangnya teknologi komunikasi terhadap kehidupanmu sehari-hari? Jawabannya, perkembangan teknologi komunikasi semakin memudahkan proses komunikasi tanpa memikirkan jarak, ruang, dan waktu. Lebih mudah dalam memperoleh informasi dengan memperolehnya lebih cepat. Itu jawabannya, ayo renungkan. Kita lanjut ke halaman 50, kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu diskusikan tentang kesepakatan dan aturan dalam menggunakan peralatan elektronik, komputer atau telepon genggam sebagai sumber informasi. Sumber informasi yang dimaksud adalah yang berasal dari media cetak maupun media digital atau elektronik seperti koran, majalah, televisi, atau internet. Jawabannya, perjanjian atau kesepakatan menggunakan smartphone. Hanya contoh, silakan kembangkan sendiri. 1. Yaitu orang tua berhak melihat isi percakapan, history browsing, dan tahu password yang digunakan oleh sang anak. 2. Sepakat untuk memakai smartphone ini untuk hal baik. 3. Jangan gunakan smartphone ini untuk menyakiti dan merugikan orang lain. 4. Jika menggunakan smartphone untuk mengakses media sosial, pastikan hanya posting hal-hal yang baik saja. Itu jawabannya untuk kerjasama dengan orang tua. Silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.